Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang 17. Dan saya memberikan tema melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia pasti memiliki perencanaan yang sudah kita rancang, dan kita mengharapkan perencanaan yang kita rancang itu dapat tercapai dan dapat berhasil. Dan di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan yang sudah kita rancang, tapi kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan yang kita rancang. Mengapa Yakobus mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan tapi melibatkan Tuhan dalam perencanaan tersebut? Kita dapat lihat pada ayat yang ke-14, mengatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu akan hal itu, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan ayat berikutnya mengatakan bahwa apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu singkat. Kita tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Walaupun kita memiliki segalanya, kita memiliki kemampuan, kita memiliki keterampilan, kita memiliki harta kekayaan di mana-mana, tapi itu tidak akan menjamin kita untuk hidup selama-lamanya. Pada akhirnya kita pasti akan meninggal. Oleh karena itu kita harus membutuhkan pertolongan Tuhan, sebab Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia tahu. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan dapat membantu dan menolong kita. Jadi Yakobus meminta kita untuk kita melibatkan Tuhan dalam perencanaannya, mengandalkan Tuhan dalam rencana yang sudah kita rancang tersebut. Saya berikan salah satu contoh tokoh Alkitab, itu Raja Yosafat, raja kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Dia pada saat Bani Moab dan Bani Amon menyerang kerajaan Yehuda, apa yang dia lakukan? Dia sebagai seorang raja, dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya, dia tidak mengandalkan pasukan-pasukan gagah perkasa dari kerajaan Yehuda, tidak, tapi dia meminta pertolongan dari Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, mohon Tuhan bantu dia beserta rakyatnya. Dan mereka berpuasa memohon pertolongan dari Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menjawab permohonan mereka. Tuhan mulai perintah Nabi, Tuhan mengatakan bahwa pergilah berperang, sebab bukan engkau yang berperang, bukan pasukanmu yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang melawan musuhmu. Dan apa yang terjadi ketika mereka pergi ke medan perang, pergi untuk melawan musuh mereka, Bani Moab dan Bani Amon. Sampai di sana mereka melihat musuh mereka sudah menjadi mayat. Tuhan sudah membantu mereka. Tuhan berperang melawan musuh-musuh mereka. Itulah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Hal yang bagi kita sangat sulit untuk dicapai, sulit untuk berhasil, tapi dengan pertolongan Tuhan itu akan dipermudahkan. Kita akan mencapai, kita akan berhasil kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita dapat melihat pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Raja Yosafat diberkati karena dia mengandalkan Tuhan, sehingga dia beserta seluruh kaum Yehuda, kerajaan Yehuda dapat menang melawan musuh mereka. Dan pada masa itu, pada masa pemerintahan Raja Yosafat, kerajaannya aman, sebab ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dia diberkati beserta dengan kaum Israel. Kita lihat pada Yeremia 16 ayat 7 yang mengatakan akan hal itu, diberkatilah orang yang mendapatkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baik, berikutnya Yakobus mengingatkan kita, ketika kita sudah perencanaan yang sudah kita rancang itu tercapai, berhasil, maka kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong, sebab yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkata mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di sini mengingatkan kita bahwa ketika kita sombong, ketika kita mulai meninggikan diri kita, maka itulah awal dari kehancuran kita. Di sini juga dikatakan oleh Yakobus, tetapi sekarang kamu meninggikan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dia mengatakan bahwa itu adalah salah, itu perbuatan yang tidak baik. Saya memberikan salah satu contoh, seorang tokoh Raja Nabukadnezar, Raja Babel. Dia sombong, dia mulai meninggikan dirinya bahwa kebesaran yang didapatkan oleh kerajaan Babel itu karena dirinya, itu karena dia maka kerajaan Babel bisa dapat berkuasa dan sangat begitu besar. Dan apa yang terjadi? Tuhan menegurnya. Tuhan mencopot, menurunkan dia dari taktanya sebagai seorang raja dan membuang dia selama 7 tahun. Dan ketika dia sadar bahwa dia sudah salah, bahwa semua yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, dan mengapa kerajaan Babel bisa sebesar itu bukan karena dia, tapi itu karena Tuhan yang
berkuasa atas ini kerajaan-kerajaan dunia ini. Dia yang memutuskan siapa yang duduk di takhta dan siapa tidak duduk takhta. Tuhan berkuasa. Dia mengakui akan hal itu, dia mengakui akan kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, maka Tuhan mengembalikan dia pada posisi sebagai raja dan melimpahkan kemuliaan lebih daripada apa yang didapatkan sebelumnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di sini Tuhan mengingatkan kita pada firman-Nya yaitu di Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga 17 bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan yang sudah kita rancang. Kita harus melibatkan Dia, sebab dengan adanya Tuhan dalam perencanaan yang kita rancang, maka pasti akan berhasil dan pasti akan sukses. Apa yang menurut orang itu sangat sulit, bagi kita akan mudah ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Dia dalam perencanaan tersebut. Dan ketika semua itu tercapai, janganlah kita sombong. Sebab kalau kita sombong bahwa semua yang kita dapat, semua yang itu dapat terwujud, dapat tercapai, itu karena kita punya kemampuan, karena kita punya kelebihan. Tidak. Ketika kita mulai mengatakan itu, maka itu adalah awal kehancuran dari diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ingat, selalu mengandalkan Tuhan seperti perencanaan yang kita rancang, sebab segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapat adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu apa yang terbaik bagi diri kita, dan Dia pasti akan berikan yang terbaik bagi diri kita. Oleh karena itu, selalu andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan atau apa yang akan kita lakukan ke depan, libatkan Dia dalam perencanaan itu. Sekian, dan saya harap firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom.